Selanjutnya kami ada berita yang lagi viral juga nih dari seorang warga negara Amerika bernama Kristen Gray yang kemarin ini viral akibat cuitannya di sosial media yang mengundang komentar khalayak ramai. Apa sih? Ini aku juga kemarin sempat kayak baca-baca dikit gitu kan. Katanya dia membuat e-book apalah gitu. Yes, dia selain mencuit tentang bagaimana mudahnya dan murahnya tinggal di Bali, ia juga mempromosikan melalui e-book online yang menjelaskan bagaimana tinggal di Bali selama 1 tahun murah dan menggunakan visa yang sebenarnya ini tuh tidak benar gitu cara pengambilannya. Dia ngasih taunya kemana nih? Ngasih taunya ke orang-orang WNA lain gitu? Yes, dia mencuit di Twitter dan dia juga membuat e-book online bagaimana. Nah, ini juga membuat warga Bali geram gitu. Karena kan dengan seperti itu, dengan tidak membayar visa, itu tidak ada bayar pajak ke Indonesia kan. Jadi ini juga adalah hal yang ilegal. Walaupun visa yang dia pegang sekarang itu harusnya 6 bulan, itu juga masih berlaku. Namun ternyata itu cara pengambilan visanya itu yang tidak benar. Maka dari itu dia sekarang berada di pihak imigrasi Indonesia, sudah dideportasi dulu ke Jakarta untuk dikembalikan ke negara aslinya. Waduh, ini harus ditindak tegas ya, karena kan ini memang menyalahi aturan seperti itu ya. Emang negara kita apaan bisa dimasukin kayak gitu, apalagi lagi pandemi kayak gini. Dan yang saya tahu sih, international flight itu kan sebenarnya ditutup juga gitu kan. Itu juga yang makanya menjadi bingung kan bisa perhatian. masuk gitu loh. Betul, dia memang sudah stay di sini 1 tahun lebih padahal visanya cuma 6 bulan dan kemudian dia juga mempromosikan orang untuk datang ke Bali during this pandemic. Kemudian ia juga melakukan kayak pull the race card. Dia merasa dia ditangkap karena adanya tindakan rasisme terhadap dia yang kebetulan berkulit hitam. Namun ternyata bukan hal itu yang terjadi pada aslinya. Ia telah melanggar peraturan imigrasi Indonesia. Iya dong. Yaudah kita lihat aja berita selengkapnya seperti apa dan jangan dicontoh ya. Ini dia. Kalau kita lihat kasus ini secara keseluruhan, terus terang saja saya sangat kecewa dengan adanya keputusan dari kantor imigrasi dan pasar ini. Kristen Gray, warga negara Amerika yang viral karena cuitan yang menimbulkan polemik ini pun harus dipaksa pulang ke negaranya hari ini. Kuasa hukum Kristen, Erwin Siregar pun menyatakan kecewa dengan keputusan yang harus diterima Kristen karena menurutnya keberadaan Kristen di Indonesia adalah suatu hal yang legal. Kalau kita lihat kasus ini secara keseluruhan, terus terang saja saya sangat kecewa dengan adanya keputusan dari kantor imigrasi dan pasar ini. Alasannya adalah yang pertama bahwa keberadaannya dia di Indonesia legal dan itu akan berakhir pada tanggal 24 Januari 2021. Kedua wanita ini adalah wanita yang hebat. Tanpa dana influencer, dia mengajak turis datang ke Indonesia untuk tentu akan meningkatkan ekonomi dengan catatan setelah masalah COVID ini berlalu. Kemarin sebelum keberangkatannya ke Jakarta, Kristen pun melakukan tes swab PCR yang dilakukan di salah satu rumah sakit di Pulau Dewata. Jamaruli selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengatakan jika dirinya mengupayakan agar Kristen untuk secepatnya dapat kembali ke negaranya. Dan juga melakukan PCR swab test untuk yang bersangkutan agar bisa terbang kembali ke negaranya. Karena kalau terlalu cepat juga, kalau tiketnya nggak ada ya percuma saja. Tapi kami akan tetap melakukan itu, mengupayakan tiketnya secepat mungkin harus ada biar yang bersangkutan bisa sesegera mungkin kembali ke negaranya. Mengiringi kepergian Kristen ke negara asalnya, 4 orang petugas pun ditunjuk untuk menemani Kristen dan koleganya ke Jakarta. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa Kristen dan koleganya pulang ke Amerika. 4 orang petugas imigrasi yang ikut terbang ke Jakarta. Mereka memastikan agar dia masuk pesawat, baru mereka kembali ke Bali. Flight ke Amerikanya kapan? Ke Amerikanya jam 6.30 dengan American Airlines melalui Tokyo. Bang, tadi kan sebelum berangkat sempat swab ya, hasilnya gimana Bang? PCR, non-reaktif.
Melalui kuasa hukumnya, wanita bernama asli Kristen Antoinette Gray ini pun meminta maaf jika apa yang ia lakukan sehingga membuatnya harus dideportasi ini merupakan sebuah kesalahan. Dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Tapi kalau itu dianggap sebagai suatu kesalahan, dia minta maaf. Tersiarnya kabar akan pemulangan Kristen Gray ke Amerika pun ditanggapi oleh Kedutaan Besar Amerika. Juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Mike Quinlan, mengatakan jika akan bertanggung jawab dengan adanya kasus ini. Dengan adanya kasus Kristen Gray pun beberapa pertanyaan menyeruak, seperti apa sebetulnya syarat-syarat warga negara asing untuk dapat menetap di Indonesia? Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan, hanya ada 6 kategori warga negara asing yang boleh masuk ke Indonesia: pemegang kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, kartu izin tinggal tetap atau KITAP, serta pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.